Sekarang saya mau tanya, kalau di benak Anda, di benak kalian, mau apapun berdasarkan, kalau Anda mengenal atau mendengar istilah fotogrametri dalam otak, di benak Anda itu fotogrametri itu seperti apa? Nggak muncul ini screen saya. Share screen. Di benak Anda, kalau mendengar istilah fotogrametri itu yang di pikiran Anda. Sebentar ya. Ini di share screen kenapa nggak muncul file-filenya? Oke, silakan, sudah di-download materinya? Terkait proyeksi peta. Materi kita kali ini adalah proyeksi peta ya. Ini kalau saya kayak saya kan screen saya apa ya? Google Classroom, Bu. Google Classroom. Kalau gini, PPT bukan? Iya, Bu. Oh, gini sebenarnya. Tadi nggak muncul ini. Oke, ya proyeksi peta. Sebelumnya mungkin materinya sangat ya gimana? Ini materi proyeksi peta ya. Materinya satu pertemuan ya. Materinya satu pertemuan terkait proyeksi peta. Ya mungkin nanti materinya sangat padat sekali ya. Memang padat banyak gitu ya. Kemudian hanya satu pertemuan. Baru di pertemuan berikutnya itu terkait jenis proyeksi petanya. Ya. Jadi ya kalian mungkin nanti ada beberapa referensi yang saya ini ya rekomendasikan ya, karena kalau kalian mengandalkan materi proyeksi peta hanya dari kuliah ya kalian nggak dapat apa-apa. Karena dulu saya materi proyeksi peta itu satu mata kuliah sendiri ya. Sementara kalian cuma dapat satu pertemuan ya. Itu bedanya jauh ya. Ya, atau beberapa pertemuan nanti mungkin sekitar 3 ya kalian hanya 3 pertemuan atau 4 pertemuan, sementara saya dapat materi proyeksi peta itu satu mata kuliah sendiri, berarti sekitar 16 pertemuan ya atau 14 pertemuan lah dengan UAS dan UTS. Jadi makanya saya sudah ada beberapa materi juga yang sudah saya berikan ya, yang saya referensikan di Google Classroom, ada di linknya juga ada. Ya. Nah di Google Drive pun ada beberapa mata yang bisa dilihat ya. Nah, sudah saya upload beberapa. Nah ini mungkin belum ada yang belum terupload ya. Semalam gagal masuk. Ya itu ya. Jadi dan untuk bukunya ya saya menyarankan menggunakan bukunya ini Pak Aryono. Ya silakan. Saya tidak punya ini ya e-booknya atau soft filenya, PDF-nya sudah saya cari nggak ada ya. Terus saya minta ke rekan saya pun nggak ada juga. Jadi mungkin kalau mau ya bisa dibeli, saya kayaknya banyak di toko buku gitu atau beli di e-commerce sepertinya mungkin ada di Tokopedia atau dan sebagainya mungkin ada. Ya, bukunya ini proyeksi peta ya Aryono Prihandito. Ya, itu. Oke, itu ya.
Untuk referensi ini saya menggunakan materinya Pak Gondang ya. Ini kalau seperti ini yang ada di tampilan kalian apa? Slideshow atau PPT-nya? Slideshow-nya atau PPT? Apa? Slideshow-nya, Bu. Show, Bu. Slideshow-nya, Bu. Terus ini bergerak juga nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ya, kalau itu kita mulai ya. Materi proyeksi peta. Sepertinya sebelumnya sudah beberapa kali disinggung ya terkait apa itu proyeksi peta gitu ya. Kemudian di pemetaan dasar, kemudian di GG juga beberapa kali pernah disinggung gitu ya. Proyeksi peta ini ya intinya adalah membawa bumi dari bidang lengkung ke bidang datar. Ya. Bidang datarnya apa artinya? Itu berupa peta. Ya. Artinya membawa ini bukan dibawa ya, maksudnya artinya mendatarkan bumi gitu ya. Tapi di sini mendatarkan buminya bukan berarti buminya ini menjadi datar ya atau flat earth ya, beda konsepnya, tapi dari bidang lengkung ya ke bidang datar atau di atas peta ya. Makanya bisa dikatakan sebagai hubungan ya, ilmu yang berhubungan antara besaran-besaran di atas permukaan bumi ya, di mana bidang lengkung dengan besaran di atas peta ya, bidang datar. Nah, saat mereduksi itu ya, saat membawa besaran-besaran objek-objek yang unsur-unsurnya ke dalam suatu bidang datar, ke bidang peta, maka itu pasti ada yang disebut dengan distorsi. Ya, distorsi. Nanti tentu adanya mereduksi ya, distorsi supaya minimum. Ya, ada beberapa rumus yang digunakan nantinya. Ya. Jadi tadi ya hubungannya dari bidang lengkung ke bidang datar ke peta. Ya. Menggunakan rumus-rumus matematis tertentu. Jadi inti atau poin-poinnya adalah 3 ini ya. Jadi hubungan antara bidang besaran ya di atas permukaan bumi ke besaran di atas peta atau membawa bidang lengkung ya ke bidang datar. Ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah ini distorsinya itu harus minimum. Ya. Gimana caranya dari bidang lengkung ke bidang datar? Kalau kalian pernah makan jeruk ya, saya rasa hampir semuanya pernah makan jeruk. Makan jeruk ketika kalian mengupas kulit jeruk, nah kemudian kulitnya ini kalian taruh di meja atau apa, ya itu pasti tidak betul-betul datar ya, atau tidak menyatu ya, tidak menyatu ya. Dari jeruk gitu ya, satu jeruk pasti tidak menyatu satu kesatuan menjadi bidang datar ya, atau bentuknya apa gitu ya, pasti dia pecah-pecah gitu ya, entah seperti ini gitu ya. Itu kalau diupasnya pasti ada gap atau ini ya, gap antar si kulit jeruknya itu. Jadi itu secara konsepnya ya, gimana kita membawa dari bidang lengkung ini ya, si kulit jeruknya ini yang tadinya bulat ke didatarkan, tapi ketika didatarkan harus menyatu ya. Sementara yang didapatkan itu tidak menyatu. Ya. Tidak menyatu, ada gap, ada sobekan gitu ya. Gitu. Makanya nanti proses ini ya itulah dipelajari pada proyeksi peta. Ya, jadi besaran-besaran ini bagaimana membawa ini ya ke bidang datar ya dengan distorsi yang minimum, jaraknya tetap sama gitu, atau jaraknya seperti ada faktor skala ya. Kemudian kok bisa yang harusnya ada gap seperti ini menjadi satu kesatuan seperti apa? Nah, itu dipelajari di proyeksi peta. Ya, tentu dengan rumus-rumus ya. Jadi nanti banyak sekali rumus-rumus di proyeksi peta ini ya. Makanya mungkin nanti banyak sekali rumus yang cukup rumit ya.
Kalau saya dulu belajar rumusnya ini cukup kompleks gitu ya, karena tadi satu mata kuliah sendiri ya, itu ya mumet juga gitu ya. Mata kuliah yang bisa dibilang mata kuliah yang dihindari lah gitu ya. Kalau bisa lulus dengan nilai yang ada gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Kalau bisa nggak ngulang, jangan ngulang gitu ya. Makanya ini mata kuliah GG pun saya hampir sama ya, bahkan kompleks sekali mata kuliahnya ya. Ada mata kuliah proyeksi peta, ada kalau di saya ya mata kuliah matematika geodesi, ya. Ada mata kuliah referensi juga, ya transformasi koordinat juga di sini ada. Ya, menjadi satu mata kuliah sendiri, ini cukup kompleks sekali. Ya. Nah ini, secara konsep seperti ini ya kita setuju ya, kita sepakat bahwa model bumi itu ada beberapa jenis ya. Ada model bumi geoid, ada model bumi elipsoid ya. Model bumi atau ada juga sebenarnya model bumi bola ya. Ya. Model bumi bola. Ya, dari permukaan bumi ya. Kemudian geoid berupa model bumi fisik, elipsoid berupa model bumi matematis, bola pun matematis ya. Nah, bentuknya berbeda ya. Kemudian didatarkan model bumi datar ya. Jadi pada bidang datar. Berupa apa? Ya, berupa peta. Ya, berupa peta. Jadi bagaimana caranya memproyeksikan titik ini di atas bidang datar? Ya, dibawa ke sini, kemudian dibawa ke sini. Kemudian titik ini, padahal dia permukaannya berbeda, tingginya berbeda. Kok bisa kita proyeksikan ke bidang datar? Ya, ini titik-titikan di sini. Di mana titiknya di peta? Ya di sini muncul itu ya. Jadi konsepnya ini. Jadi dari bidang lengkung ya kemudian kita modelkan mau bumi itu menggunakan beberapa model sampai ke model bumi datar ya berupa peta. Nah, makanya ketika proses membawa itu ya memproyeksikan model bumi lengkung ini ya, bahkan lengkungnya itu bukan lengkung ya tapi tidak teratur ya, yang permukaan bumi tidak teratur ini ke dalam suatu bidang datar. Ini bumi ya, kemudian dimodelkan ini geoid atau misal apa ya. Kemudian ada proyeksi peta dan berupa hasilnya nanti berupa peta ya. Secara konsep ya di bidang kita geodesi atau geomatika ya, dari awal akuisisi data, kemudian baik itu metode terestris, metode fotogrametri, metode yang lainnya atau hidrografi, kemudian GNSS dan citra satelit dan sebagainya gitu ya. Nah, akuisisi data dan data tersebut ya sehingga didapatkan suatu data gitu ya, entah itu citra atau misalkan sudut, jarak, posisi gitu ya. Yang itu perlu direduksi dari besaran di permukaan bumi ya ke elipsoid. Nah, gimana supaya mendapatkan posisi gitu ya, posisi dari permukaan bumi dengan beberapa metode ini ya sampai dibawa ke model bumi elipsoid ya. Nah, baru kemudian dari besaran di atas elipsoid, nah itu diproyeksikan ke bidang datar ya. Maka di sini ada peran. Nah, peran proyeksi peta itu di sini ya. Jadi membawa bidang lengkung ke bidang datar. Itu perannya di situ. Terkait proyeksi peta. Jadi dalam bidang kita baik itu metode teknologi apapun ya, terestris, fotogrametri, GNSS, hidrografi, itu semuanya butuh proyeksi peta. Jadi proyeksi peta ini sangat penting ya. Jadi yang membedakan kalian dengan anak geografi ya, itu adalah salah satunya yang paling penting adalah di bagian proyeksi peta. Ya. Karena kalau di anak-anak geografi itu langsung pakai biasanya, langsung petakan. Tidak belajar proyeksi peta. Ya, kalau belajar pun hanya sekilas saja. Sementara kita belajar apanya? Kita belajar ini
bagaimana proses mereduksinya ini supaya minimum distorsinya, bagaimana perhitungannya, rumus-rumus matematisnya seperti apa, konsep rumus-rumusnya seperti apa. Itu yang harus kita kuasai, ya. Jangan sampai ya kalau misalkan kita tidak paham proyeksi peta, ya apa kalian bedanya apa dengan anak geografi? Tinggal dibuat peta pakai ArcGIS, pakai QGIS atau pakai aplikasi apa, jadi gitu ya. Tapi kalian nggak paham bagaimana proses proyeksi peta itu sebenarnya. Ini harus bisa membedakan, kita harus menguasai ini. Nah, ini adalah kunci, salah satu kuncinya. Ya, karena di bidang apapun, ya kita harus bisa menganalisis, ya harus bisa paham bagaimana dari bumi yang bentuknya ini tidak homogen ya, berupa lengkung, kemudian ada topografinya, ada reliefnya begitu. Kok bisa tiba-tiba gitu ya didapatkan suatu peta gitu ya pada bidang datar. Itu padahal prosesnya sangat panjang ya. Ada proses perhitungan. Kalau kalian mungkin sudah pernah menggunakan ArcGIS atau misalkan QGIS atau aplikasi GIS lainnya, itu gampang ya. Tinggal dipilih map projection-nya apa, tinggal diganti aja. UTM sudah, tinggal diklik enter kelar gitu ya. Tinggal dipilih di oke kelar, sudah dapat. Sudah terproyeksi gitu ya. Tapi kita sebagai sarjana ya, ini kita kan sarjana ya, kalian sarjana teknik geomatika ya nantinya. Itu jangan sampai hanya cuma bisa klik-klik aja gitu ya, atau hanya bisa menggunakan software. Kalau bisa menggunakan software, kalian nggak ada bedanya sama anak diploma. Ya, dia harus paham. Nah, permasalahannya tentu ada permasalahannya. Kok bisa? Bagaimana caranya tadi dari bidang lengkung ke bidang datar? Apalagi tadi ya dengan asumsi jeruk ya, ketika kita kupas kulitnya ya, pasti dia tidak langsung datar ya, atau bentuk jeruknya gitu ya. Kecuali kalau kubus ya, kubus ketika kita pecahkan ya, kita breakdown akan menjadi pola kubus ya. Pola kubus kotak gitu ya. Seperti apa gitu ya. Jeruk beda lagi karena dia berupa lingkaran lingkaran gitu ya. Berupa bidang lengkung. Nah, ketika kalian kupas ya, ini ada pecah-pecahan gitu ya. Entah mungkin sobekan-sobekannya tidak beraturan seperti apa ya. Pasti seperti ini. Nah, bagaimana kok caranya supaya bumi ini ketika kita kupas ya, kulitnya kita kupas, kita jadikan satu bidang datar yang satu kesatuan gitu. Satu bidang datar. Nah, ini konsepnya. Pasti ada distorsi. Nah, ini distorsinya ini salah satunya di sini nih. Ya, di bagian ini. Gimana kok menggabungkan ini seperti apa? Ya. Supaya apa? Supaya jarak yang ada di permukaan bumi, kemudian luas di permukaan bumi, misalnya luas bangunan kalian, rumah kalian, atau jarak dari titik 1 ke titik 2, supaya jaraknya ini sama. Ya, atau maksudnya bukan sama tapi ya berdasarkan ada faktor skalanya gitu ya. Bisa terhitung ketika dihitung dengan skala sama gitu ya. Luasnya pun begitu. Ya. Bentuknya pun sama ya. Kalau bangunan kotak ya kotak gitu ya. Enggak kotak enggak jadi pecah-pecah gitu, terpisah-pisah, enggak seperti itu. Ya. Jadi beberapa permasalahannya adalah bagaimana yang tadi ya menyajikan penyajian bidang lengkung ke bidang datar ya, ke peta ini bagaimana penyajiannya. Padahal ada ini nih ya. Ada proses ini nih. Ya. Jadi bidang lengkung didatarkan akan ada distorsi. Distorsi itu apa? Ada perubahan, ada pergeseran. Bahkan kalau di sini ada ada gap gitu ya. Enggak menyatu dan sebagainya. Nah, distorsinya ini berupa apa? Bisa berupa jarak, bisa berupa sudut, dan bisa berupa luasan. Ya, jadi distorsi itu ada 3 jenis ya. Ada jarak, sudut, dan luasan. Ya. Jadi jaraknya ini adalah maksudnya jarak pada bidang lengkung ya, harusnya misalkan 5 km. Nah, ini tidak 5 km di sini. Berapa misalkan? Menjadi berapa kilometer? Atau luasnya yang harusnya sekian menjadi beda luasnya. Sudutnya berubah gitu ya.
harusnya dia ke arah utara, dia skew jadinya gitu ya, apa namanya, miring gitu ya, atau bentuknya ini tidak sama. Ya. Maka nanti pada proyeksi peta ini penting ya, kita harus mempertahankan jarak, ya, mempertahankan sudut dan mempertahankan luas. Ya. Apa yang dipertahankan ini tadi supaya jaraknya sama, sudutnya sama, luasnya sama. Sama ini bukan berarti di lapangan 1 kilo, di peta minus 1 kilo gitu ya. Tentu dengan adanya faktor skala ya. Kalau petanya sama dengan bumi, ya petanya seluas apa gitu ya. Gitu. Nah, tadi kita harus mempertahankan jaraknya supaya jaraknya sama. Sudutnya juga, luasnya juga. Nah, jaraknya disebut dengan equidistant. Ya. Equidistant. Ya. Jadi distorsinya dipertahankan dengan konsep equidistant. Sudut ya. Ada luas. Luas ini berarti ekuivalen. Ya, ekuivalen. Sementara sudut ini adalah konform. Ya, jadi 3 ini penting ya saat mempertahankan konsep ini salah satu konsep pada proyeksi peta juga. Jadi pada proyeksi peta ini harus equidistant, equivalen, dan konform. Jadi sudutnya dipertahankan sama, jaraknya dipertahankan sama, luasnya pun sama. Ya. Ya, tentu dengan tadi ya ada faktor skala di situ. Nah, ketika kita memproyeksikan bumi ya, memproyeksikan bumi, tadi ada faktor distorsi ya, distorsi tadi jarak, luas, sudut ya. Tidak ada peta yang terbebas dari distorsi tersebut ya. Tidak ada ya. Tapi kita buat seminimal mungkin ya. Harus kita buat seminimal mungkin. Gimana caranya gitu ya. Ya. Pertama adalah bisa dengan membagi daerahnya itu menjadi beberapa bagian yang tidak luas. Ya, artinya apa? Membuat zona-zona ya. Membuat zona-zona. Ya. Jadi dari bumi nih dipecah-pecah dulu, dibagi-bagi supaya area ini tidak begitu besar. Ya, karena ketika areanya lebih sempit kemudian kita datarkan, tentu distorsinya lebih minimal ya. Kemudian yang kedua adalah caranya dengan menggunakan perantara bidang ya. Ada bidang perantara yang digunakan saat proyeksi. Bidangnya apa? Bidang datar ya. Kemudian silinder dan kerucut. Bidang datar berarti langsung bidang datar ya ini. Ya. Kemudian ada kerucut ya. Dan juga silinder. Ya. Jadi kita anggap si buminya ini ya diperantarain dulu gitu ya. Pada bidang perantara berupa bidang datar atau kerucut gitu ya. Kemudian silinder ya, itu. Jadi bidang perantara pada proyeksi peta itu ada 3 ya, bidang datar, kerucut, dan silinder. Ya. Ini. Nah, hubungan antara bumi dengan bidang perantara tadi ya, bidang perantara tadi bidang datar, kemudian kerucut, silinder. Nah, ini azimutal ini pada bidang datar ya. Ini pada bidang datar. Ya. Jadi ketika kita menggunakan tadi harus ada beberapa yang diperhatikan ya, yang dipertimbangkan. Tadi ini bidang proyeksi yang bisa digunakan azimutal atau pada bidang datar, kerucut atau silinder. Kemudian hubungannya pun ada juga bersinggungan. Kalau bisa bidang datar tentu tidak bersinggungan ya, atau bersinggungannya seperti ini. Bersinggungan dengan bumi seperti apa? Ada disebut tangen dan sekan. Tangen itu adalah menyinggung bumi, sementara sekan itu memotong bumi. Jadi ibaratnya buminya ini di sini ya, menggunakan silinder misalkan ya, buminya di sini. Ya.
Buminya di sini, kemudian buminya ini terpotong oleh bidang proyeksinya. Nah, berarti itu disebut dengan sekan. Sementara kalau misalnya menyinggung ya, menyinggung seperti ini, ya ini kan terpotong, ini sekan. Ini tangan. Itu disebut tangan dengan menyinggung. Atau kalau di apa kerucut, berarti kalau menyinggung ya seperti ini gitu ya. Kalau misalkan memotong seperti ini. Artinya ya, ketika menyinggung maka tentu apa namanya ukurannya ini pas ya, sama dengan atau diameter bumi. Ya, sementara memotong berarti ukurannya ini ya, ukuran si bidang proyeksinya itu lebih kecil dari diameter bumi ya. Makanya dia memotong. Jadi karakteristiknya terkait persinggungan hubungan antara bidang proyeksi dengan bumi itu ada tangan dan sekan. Selain itu ada juga terhadap posisi sumbu ya. Terhadap posisi sumbu antara bidang proyeksi dengan bumi ya. Ada normal ya, normal berarti tegak ya, tegak lurus. Kemudian ada miring, ada transversal. Ya. Transversal kalau normal ya berarti sumbu si bidang proyeksi ya, berarti kalau ini contohnya adalah apa? Silinder ya. Kalau misalkan kerucut ya. Kalau kerucut ya kira-kira seperti ini. Ya. Sumbunya ini ya. Ya buminya di sini. Gitu ya. Ini normal. Ya, jadi berhimpit ya antara sumbu bumi ya, sumbu bumi dengan sumbu bidang proyeksinya itu sama, berhimpit ya di sini. Kalau miring ya itu membentuk sudut ya, entah membentuk sudutnya apa. Jadi sumbu bumi ya, katakanlah ini sumbu bumi, ini sumbu proyeksinya ya, bidang proyeksinya ini akan membentuk suatu sudut. Sementara transversal itu adalah tegak lurus ini, berarti sudutnya adalah 90 derajat. Ya. Itu. Nah ini ya nanti terkait karakteristik ini, klasifikasi ini akan digunakan pada karakteristik setiap sistem proyeksi ya. Entah itu UTM, polyeder, atau TM3, Mercator, dan sebagainya. Itu menggunakan karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan kerucut, ada yang menggunakan silinder, ada yang Farman, ada yang sekan, ada yang juga transversal, miring, dan sebagainya. Ya, itu berbeda-beda. Tergantung saat penentuannya seperti apa. Nah, kemudian ini tadi ya. Jadi selain mempertimbangkan ekstrinsik ya, juga mempertimbangkan intrinsiknya. Ya. Tadi ekuivalen, konform, dan ekuidistan. Ya, harus mempertahankan luas, mempertahankan sudut, dan mempertahankan jarak. Ya. Kemudian dari segi generasinya ada geometris, matematis, dan semi geometris. Nah, kemudian ya tadi ada beberapa setelah dari parameter-parameter ini ya, klasifikasi ini ya. Jadi timbullah gitu ya. Muncullah beberapa sistem proyeksi peta yang ada. Ya, ada tadi UTM, ada Mercator, Helmholtz, dan sebagainya gitu ya. Banyak ya. Nah, pemilihan proyeksi peta ini didasarkan pada apa? Yang pertama adalah tujuannya apa. Kemudian yang yang kedua bentuk dan luasnya, dan yang terakhir adalah posisinya. Ya. Jadi pemilihan ini ya, pemilihan karakteristiknya, kemudian posisi sumbunya, dia bidang proyeksinya apa, persinggungannya seperti apa, itu bertujuan ya dipilih ya, ditentukan berdasarkan tiga karakter ini. Tujuan pada pembuatan peta ini untuk apa? Ya, maka dari sekian jenis proyeksi peta yang ada, nah dengan karakteristiknya masing-masing, nah kita bisa lihat kira-kira kita menggunakan proyeksi peta yang mana yang lebih baik ya. Bentuk dan luasnya seperti apa? Apakah luasnya ini harus diperhatikan, gitu ya? Artinya betul-betul ekuivalen, atau kita hanya memperhatikan jaraknya saja, ekuidistannya aja yang paling penting gitu ya. Dan posisi letaknya seperti apa juga, ya, gitu.
Nah, ini contoh ya. Peta di Alaska ya. Kemudian diproyeksikan menggunakan oblique Mercator projection. Oblique ini berarti miring ya. Ya, ini mana miring itu bisa disebut dengan oblique ya. Oblique. Ya. Itu contohnya. Nah, tentu di sistem koordinat kemarin sudah ya. Nah, saya pasti dulu ada pertanyaan, silakan. Ya, terkait proyeksi peta itu sendiri. Silakan. Sudah paham semua, Pak? Silakan, nggak ada pertanyaan? Kalau skala apa tugasnya? Kalau kemarin waktu kuliahnya tahu atau kuliah praktik kalau Sudah paham semua ini? Kayak kalau sudah paham bagus gitu ya. Ini nanti bingung, nggak paham. Ini harus paham dulu karena nanti ketika kita belajar sistem proyeksi yang lain, nah ini kalau nggak paham konsep awalnya akan ini ya. memiliki rumus perbandingan. Kalau ini saya ambil dan ini ada Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, ini coba saya. Nah, ini sama ya tadi ya, terkait konsep proyeksi peta ya di geodesi ya. Jadi hubungannya tentu tadi ya, geodesi itu ya terkait bentuk bumi ya, mendefinisikan bentuk buminya, artinya mengukur dia para dimensi bumi juga gitu ya. Tentu adanya datum deh yang menggunakan ini proyeksi peta itu transformasi ya, memproyeksikan bumi yang melengkung ya kepada bidang datar ya, flat map ya. Beda dengan flat earth, berbeda. Ya, tentu ada skalanya. Dari bumi ke model bumi ada skala ya, skala peta gitu ya. Kemudian dari peta atau misalkan dari model bumi dibawa ke bidang datar itu ada skala proyeksi. Ya. Nah, ini ada. Jadi bedanya adalah ya dari bumi ke model bumi itu ada skala ya. Ada skala, sementara pada proyeksi peta itu adanya adalah faktor skala. Ya. Ini faktor skala yang berbeda ya. Skala dengan faktor skala berbeda. Ya. Faktor skala kalau mungkin kalau belajar sebelumnya di skala
skala itu misalkan di sini skalanya adalah 1:24.000 gitu ya. Berarti faktor skalanya adalah 24. Ya, sementara pada proyeksi peta, faktor skalanya ini bukan 24.000, berbeda, tapi ini 0,9996. Misalkan, ada juga yang 0,996, ada yang 0,9999. Ya, beda-beda. Bergantung apa? Bergantung tadi ada dari jenis proyeksi petanya gitu ya. Jenis-jenisnya, nah itu berbeda masing-masing. Ya. Ini. Nah, jadi kok secara konsep bagaimana membawa lintang dan bujur ya pada model bumi lengkung ke proyeksi peta X dan Y, koordinatnya adalah X dan Y misalkan. Ya. Nah, ini tadi untuk tipenya ya. Ada konik sama ya. Ada ini contohnya apa namanya? Proyeksi peta yang menggunakan proyeksi konik. Ada Lambert ya, ada Albers ya. Kemudian sementara untuk yang silinder ada TM ya, transfer mercator ya. Nah, ini bisa terlihat juga untuk yang konik ya, itu atau di proyeksi peta Albers ya, L equal area artinya dia mempertahankan areanya, luasannya. Kemudian Lambert konformal konik ya. Ini cocoknya itu di area ya east dan west ya, antara ya timur dan barat ya, daerah timur dan daerah barat. Sementara silinder ya itu cocoknya di daerah yang utara dan selatan, utara selatan bumi ya maksudnya ya, ini azimutal ya. Ini contohnya adalah proyeksi Lambert azimutal equal area. Ini biasanya bagusnya di global view secara secara global gitu ya. Gitu. Jadi ada beberapa mana contoh. Ya. Projection. Di sini ya, ini sebenarnya sama. Sistem proyeksi. Ini perhitungannya nanti dulu deh. Jenis-jenis proyeksi. Nah tadi ya terkait tadi hubungannya kenapa ada beberapa sistem proyeksi yang lebih cocok gitu ya, atau lebih baik, lebih bagus atau lebih cocok diaplikasikan di beberapa daerah tertentu karena karakteristiknya masing-masing ya, karakteristik dia menggunakan karakteristik apa, apakah dia tangen ataukah dia sekan ataukah dia rotasinya seperti apa terhadap sumbu gitu ya, kemudian menggunakan bidang proyeksi apa gitu ya. Tentu kalau misalkan silinder yang bagus itu adalah di mana? Yang bagus itu adalah di area ekuator ya, dan di area atas dan bawah, utara dan selatan ya. Karena nanti ya sementara untuk area yang berada di lintang ya tinggi ya, area sini ya, itu akan lebih banyak distorsi ya dibandingkan area yang bersinggungan. Apalagi kalau ini bersinggungan artinya dia langsung nempel ke bidang proyeksinya ya di bumi itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Nah ini yang tadi ya. Nah ini ilustrasi ya atau contoh terkait jeruk tadi ya, mengasumsikan bumi pun sama. Bumi ya, ketika kita potong-potong atau kita sobek gitu ya, kita bedah, nah ini akan bentuknya seperti ini ya, tidak menyatu ya, ataupun seperti ini ya, tidak terhubung ya. Kalau ditanya skala fotonya, ini kalau ada pertanyaan langsung saya ya silahkan ya.
Ya. Konsep proyeksi ya. Seperti apa kok bisa proyeksi ini dari bidang lengkung ke bidang datar gitu dengan tadi mereka memperhatikan distorsi. Konsepnya itu adalah dengan jadi sebelumnya ya secara dari sejarah ya menggunakan konsep ini center ya atau penjalaran cahaya ya, penjalaran cahaya. Jadi ketika contohnya kalau di sini ketika suatu bidang lengkung atau mangkok ya di center gitu ya, nah cahaya itu kan akan pada bidang datar akan diteruskan ya lurus begitu ya atau diproyeksikan dan menggunakan konsep koliniaritas gitu ya, konsep kelurusan ya, maka akan didapatkan setiap titik ya itu akan kalau center ini ya titik ini akan ada di bidang datar gitu ya, baik itu bidang datar. Kemudian ini kalau menggunakan kerucut, menggunakan silinder ya, di konsep itu ya. Jadi konsep bayangan ya, jadi bayangan dari setiap titik ya terhadap bidang proyeksinya. Nah ini ya, ini tadi untuk azimutal ya, ke bidang datar, apakah dia normal, transversal, oblik ya. Ini kalau misalkan silinder ya, kerucut, konsepkan ya, tangan seperti apa. Nah, sistem proyeksi yang banyak dikenal itu ada Lambert, ada Polyeder, ada Mercator, ada TM ya, transfer Mercator, ada UTM, ada TM3 juga. Ya, ada beberapa yang lainnya. Ya. Nah, kita belajar terkait masing-masing sistem proyeksi di minggu depan. Ya. Sementara ya tadi terkait matematisnya ya, terkait matematisnya itu di sini ya, ada perhitungan besaran Gauss di elipsoid, besaran proyeksinya di elipsoid gitu ya. Gimana kalau sebelumnya mungkin kita sudah belajar terkait jarak ya, jarak pada bidang lengkung. Nah kurang lebih ada seperti itu juga. Bagaimana ketika menghitung formula dengan syarat konform, ya ada rumusnya. Bagaimana menghitung dengan syarat ekuivalen atau ekuidistan, gitu. Nah silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kita latihan. Nah, yang model seperti ini. Diketahui sebuah kamera digital itu memiliki ukuran sensor segitinya 5 mikrometer dan ukuran resolusinya 4000 kali 3000 dengan panjang fokus 16 mm akan pemotretan udara dengan tinggi terbang 200. Sudah paham semua apa gimana? Sudah jelas semuanya? Yang diketahui. Ini saya memberi kesempatan ya buat kalau masih bingung sebelum kita masuk ke perhitungan ya. Sebelum kita masuk perhitungan, karena kalau perhitungannya ini cukup rumit gitu. Yang belum nanti ngitung datum di elipsoid. Ya, mungkin kemarin sudah ya jarak antar
ada teori distorsi pun nanti ada juga. Tadi konsep Cauchy-Riemann. Menghitung faktor skala nanti ada. Ada Tissot indicatrix. Silakan. Apalagi nggak ada. Berarti kalau mau mencari GSD pakai rumus apa? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ini. Kalau sudah saya anggap paham ya. Kalau gitu ya. Ukuran dikalikan dengan tinggi terbang dibagi dengan masukkan prosesnya berapa? 5 mikrometer. Kayaknya berapa? Ini kenapa kok cuma 74 orang doang yang hadir? Yang lainnya kemana? Tidur. Nggak kuliah. Harusnya berapa? Kayaknya banyak ya harusnya. 90-an. 120-an malah. Nah, ini tadi ya. Lihat bidang proyeksi, orientasi, kedudukannya ya. Atau silakan coba. Apa? Ada yang bisa menyimpulkan dari tadi yang sudah saya jelaskan ya, apa kaitannya antara proyeksi dengan distorsi? Kok bisa ada distorsi atau bagaimana hubungannya antara proyeksi dan bidang distorsi? Silakan. Ini kalau kalian gak ada yang nanya, saya yang nanya. Silakan Andi. Iya Bu, izin menjawab. Nama saya Adi Saputra, NIM 120230083. Jadi jelaskan kaitan dari proyeksi dan distorsi itu tergantung wilayah mana yang kita petakan Bu. Misalnya kita mau memetakan di ekuator, itu pasti kita menggunakan proyeksi contohnya di bidang tabung gitu Bu. Nah, itu di wilayah di ekuator kalau kita menggunakan bidang silinder atau tabung itu distorsinya hampir tidak ada karena itu menempel Bu atau kecil. Tetapi kalau kita menggunakan proyeksi tabung atau silinder itu di wilayah yang lintang tinggi seperti Eropa, itu distorsinya akan semakin tinggi. Jadinya tidak akurat perbedaan gitu Bu. Itu Bu kalau menurut saya. Kasih Bu. Oke, ya terima kasih Adi. Oke, ada yang mau menambahkan dari Adi? Apa hubungannya proyeksi dengan distorsi? Ini bagaimana hubungannya di antara bumi lengkung ya dengan bidang datar? Atau kalau jadi senti berapa? Ini silakan, nggak ada lagi. Kenapa mahasiswanya dikit? Lemes semua juga. Nggak niat kuliah apa gimana? Diem-diem bae lu pada. Nanti ujian nggak bisa jawab.
bilangnya ini materinya nggak jelas, dimintanya nggak tanya, ditanya nggak jawab. Oke ya, terima kasih tadi ya. Ini cuma Adi doang nih mahasiswa saya hari ini. Ya. Yang merespon cuma Adi aja. Yang lainnya cuma on cam doang. Ya, tadi ya sudah betul ya terkait distorsi dengan proyeksi ya. Tentu ketika kita memproyeksikan ya bidang lengkung ke bidang datar ada distorsi ya tadi. Konsepnya pun sudah jelas tadi ada dari lengkung ketika kita paksakan ke bidang datar tentu tidak bisa ya. Bola kita paksakan menjadi datar pasti akan pecah gitu ya, pecah-pecah tidak menjadi satu kesatuan. Nah distorsi maka ketika ada proyeksi, ada sim proyeksi kita harus memperhatikan gimana supaya distorsinya minimal. Ya, makanya tadi ada beberapa jenis sistem proyeksi. Nah jenis proyeksi tersebut biasanya tidak bisa diaplikasikan di seluruh area permukaan bumi, karena pasti mungkin ada yang fit gitu ya, ada yang fit, ada yang lebih cocok di suatu area tertentu, tapi tidak juga di area yang lainnya karena lebih besar distorsinya. Maka termasuk di Indonesia ada beberapa distorsi yang sering digunakan, tidak semuanya ya, karena tadi distorsi yang lainnya dapat menimbulkan distorsi yang lebih besar, proyeksi yang lainnya ya. Nah, contohnya ini ya. Nah, masing-masing silakan nanti dicari ya ketentuannya. Mercator ini jenisnya apa ya, menggunakan bidang proyeksi apa, kemudian bagaimana persinggungannya, bagaimana sumbunya seperti apa ya, UTM, Albers, Lambert ya. Ini contoh Mercator ya. Karakteristiknya ini silinder, normal, menyinggung dan konform. Ini sudah ada juga di Mercator ya. Transfer Mercator ya. Silinder, transversal, menyinggung, konform. Jadi nanti buminya ini ketika didatarkan bentuknya akan seperti ini. Ini Mercator. Beda ya, beda antara Mercator dengan transfer Mercator. Bahkan beda juga dengan UTM, Universal Transfer Mercator. Berbeda ya, jangan disamakan. Ada plate carry ya, silinder equidistant. Ya. Ini ada silinder equal area. Ya. Lambert ya, Lambert ini menggunakan kerucut. Albers juga kerucut juga. Ya. Okay. Nah, kalau tadi terkait proyeksi dengan distorsi, nah bagaimana terkait distorsi ekuivalennya? Hanya ekuivalennya saja. Apa kira-kira apa hubungannya sistem proyeksi dengan sistem distorsi? Khususnya adalah di ekuivalen. Tadi ada beberapa ya, ekuivalen, equidistant, conform, ada azimutal juga. Silakan. Bagaimana cara mengidentifikasi terlihat tidaknya adalah dirubah ke visualisasi tidak ada? Menjawab. Silakan, Marcel. Sistem proyeksi dengan sebuah distorsi ekuivalen artinya sistem proyeksinya luas pada bidang proyeksinya sebanding dengan di bumi.
Oke, sebanding. Terus bagaimana hubungannya terkait distorsinya? Ekivalen ya, luasnya sebanding dipertahankan. Terus bagaimana terkait distorsinya? Itu berapa meter persegi? Berapa? 250 apa? Meter persegi. Lebih dekat atau bahkan berhimpit dengan bidang proyeksinya akan minim distorsi gitu. Iya. Ya. Sebenarnya di sini terima kasih Marcel ya. Terkait proyeksi dengan sistem sifat distorsi ekivalen ya. Tentu jadi ekvivalensi ini tadi ya, mempertahankan luasnya. Jadi luasnya dari permukaan bumi dipertahankan ya supaya sebanding dengan luas yang ada di peta ya, hasil dari proyeksi peta. Nah, distorsinya ya tentu dibuat minimum ya. Jadi luas ini sekian, nah luas selisih atau perbedaan antar luas di bumi dengan luas di peta, hasil dari proyeksi peta itu dibuat seminimal mungkin ya distorsinya. Kalau ekivalen ya berarti selisihnya ya, beda jaraknya ini ya, itu yang dibuat minimal. Nah, kemudian ya terkait matematika proyeksi ya. Ada yang masih ingat ini rumus apa? Kemarin sudah ada rumus ini, besaran Gauss di elipsoid. Kemarin sudah dapat besaran Gauss di elipsoid di geometri elipsoid. Oke, sudah ya. Ada yang masih ingat atau lupa? Iya Bu, X, Y, Z-nya itu geosentrik. X, Y, Z-nya geosentrik, lintang bujurnya? Geodet. Terus kira-kira seperti apa jarak di permukaan elipsoid ini? Kemarin menggunakan rumus yang ini atau yang lain? Perhitungan jarak lengkung ya, jarak lengkung di atas permukaan elipsoid. Dalam pertamaan fotografi kita akan mengenal dua tipe pertama. Pertampalan pertama kita kenal dengan overlap. Pertampalan itu terjadi pada satu jalur terbang. Jadi pada T1 dan pada T2 masih satu jalur terbang. Satu jalur. T1 dan T2. Yang lain gimana? Lupa? Atau belum pernah lihat rumus ini? Tapi kalau pertambahannya terjadi pada garis terbang yang berbeda, Belajar. maka pertambahannya akan kita sebut dengan ini ada angkanya. Kalau saya ini gimana Pak? Tanya anak juga. Ya, gimana bisa bersahabat Begitu besar Gauss di elipsoid. Jadi tidak kendala atau
Atau kira-kira ada yang bisa menunjukkan persamaan ini? Ini kan persamaan apa jarak ya? Kok bisa persamaan jarak atau persamaan Gauss dapat ds kuadrat E D lintang kuadrat 2F D lintang D bujur dan G D bujur kuadrat. Nah, kira-kira dapatnya dari mana? Nah, ini dari isting F-nya ini ya. F-nya ini dari lintang bujur ya atau dari X, Y, Z. Kadang bisa konsepnya itu kalau saya modelkan ini kalau perhitungan di sini sebetulnya dalam setiap maka foto ini nanti punya namanya parameter orbital. Ada orientasi ada orientasi luar. Orientasi dalam nanti berhubungan dengan karakteristik dari kamera. ini terlihat whiteboard saya. Kalau yang berhubungan dengan pos, sebenarnya berhubungan. Terlihat whiteboard saya? Lihat Bu. Orientasi luar yang berhubungan apa? Tiga pos. Tiga ini materinya terkait besaran Gauss ya. Ini satu rumus doang nih. itu bertujuan untuk menentukan parameter orientasi Ya. Sebelumnya ya terkait besaran Gauss ya konsepnya adalah ya awalnya ya dimulai dari ya dimulai dari vektor posisi ya. Dari vektor. Nah, ini enaknya kayak papan tulis ya. Vektor posisi ya. Katakanlah vektor R ya. Vektor itu simbolnya apa? Panahnya di atas atau di bawah ya? Vektor itu ada apa? Besaran ya. Vektor itu ada apa? Komponen apa? Besaran dan arah. Ini tulisan saya jelas nggak? Ya, semoga jelas. Kalau tidak jelas ya dijelas-jelasin sendiri lah ya. Vektor R ini apa? Vektor R itu adalah R ya. Itu sama dengan kalau tulisannya jelek ya harap maklum ya. Vektor R ya, U, F, V ya, U dan V.
Jadi vektor posisi ini ya itu merupakan sebuah titik ya, sebuah titik ya. Jadi faktor posisi sebuah titik ya, posisi sebuah titik R katakanlah itu merupakan fungsi ya, fungsi vektor dari dua buah peubah ya, U dan V. Nah, ini karena saya sulit tulisnya, kalian tulis sendiri aja ya. Jadi vektor R atau titik R ini ya itu merupakan vektor posisi ya dari sebuah titik, itu merupakan sebuah fungsi vektor ya, ini kan fungsi vektor nih ya, ini kan fungsi vektor nih, fungsi vektor ya, fungsi vektor dari dua buah peubah, berarti apa, U dan V, dua peubahnya ya, yang merupakan luas atau permukaan ya. Atau kalau misalkan vektor posisi skalar dalam skalar ya, itu fungsi ya Y sama dengan fungsi F terhadap X. Ini kan kalau skalar ya. Dimana nanti besaran X-nya ya, besaran X-nya itu adalah ya ini si X-nya ini ya itu fix ya, fix atau diskostatik ya. Diskostatik. Apa tuh diskostatik? Ya, cari sendiri apa definisinya. Ya, di matematika saya rasa sudah didapat, sudah diajari gitu ya. Nah, jadi karena dia terdiri atas dua peubah ya, U dan V ya. Kecuali kalau ada vektor karena luasan ya, luasan ini berupa luasan ya. Tadi berupa luasan. Ada dua peubah ya, U dan V. Sementara kalau misalkan vektornya berupa kurva ya, kurva maka cuma ada satu ya, satu peubah yaitu U saja misalkan. Contohnya PR sama dengan ya R terhadap U gitu ya. 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 Maka ketika luasannya, karena luasan ini ada dua peubah, semisal nanti salah satu peubahnya baik itu U maupun V gitu ya, dianggap konstan atau dianggap sama, maka akan berubah menjadi kurva. Ya. Karena salah satunya konstan, sama gitu ya. Sama terus di setiap kondisi. Maka vektor luasan akan berubah menjadi kurva ya. Ya. Nah, sementara ini kan konsep vektor ya. Kalau dalam geodesi geometrik kita belajar terkait koordinat ya, elipsoid gitu ya, lintang, maka besarannya ada lintang bujur. Nah, maka vektor posisinya ya menjadi ya ini menjadi R sama dengan terhadap apa berarti peubahnya ya, berarti lintang dan bujur ya, berarti terhadapnya lintang dan bujur. Sampai sini paham terkait vektor posisi? Halo? Paham sampai sini? Ini kan matematika dasar ya? Kalian sudah dapat matematika 1, matematika 2. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Lumayan, Bu. Ini kalau kalian diem aja, mending kita sudah karena ya kuliahnya ini. Oke, ya. Ini dalam elipsoid ya, atau dalam geodetik lah, lintang bujur. Atau bisa juga ya vektor posisinya R-nya ini dalam kartesian misalkan X ya, Y dan Z. Ya, X, Y dan Z. Jadi peubahnya ini terhadap komponen posisi X, posisi Y dan posisi Z.
Ya. Karena dia posisi ya X, Y, dan Z ya. Atau bisa juga dirubah menjadi R-nya ini ya. Itu menjadi R ya. Ya. Dalam kurung X ya terhadap lintang dan bujur ya. Ya. Kemudian Y terhadap lintang dan bujur ya. Dan Z terhadap lintang dan bujur. Nah, sampai sini paham? Ya, jadi fungsi X dan Y-nya ini terhadap lintang dan bujur ya. Ya, ini vektornya ya. Ini vektornya. Ya. Ini vektor, sementara skalarnya ya. Ini vektor. Sementara skalarnya itu yang mana? Skalarnya itu adalah yang ini. Ini adalah skalarnya. Paham kan bedanya vektor dengan skalar? Paham kan? Ya. Berarti skalarnya adalah X ya. Itu ini X kecil ya. Lintang dan bujur. Y. Oh ini harusnya ada X-nya lagi di sini. X gitu ya. Sama dengan Y, lintang bujur ya. Ya, dan Z. Ya. Z terhadap lintang dan bujur. Oke. Itu. Maka nanti ketika salah satunya konstan akan menjadi kurva ya. Berarti sama halnya dengan ini. Ketika salah satunya konstan, misalkan lintangnya konstan ya, atau bujurnya konstan ya, maka akan menjadi suatu kurva ya. Berarti tergantung, ketika lintangnya konstan, maka dia akan menjadi apa kira-kira? Garis meridian atau garis paralel. Ketika lintangnya konstan ya. Ketika lintangnya ini konstan ya, maka dia akan menjadi garis paralel atau apa? Meridian. Apa? Oh, bujurnya konstan. Paralel, Bu. Paralel. Mana yang paralel? Mana yang paralel? Yang lintang, Bu. Ini garis paralel. Saat lintangnya konstan, Bu. Oke, kalau misalkan bujurnya yang konstan, dia akan menjadi garis apa? Jadi meridian. Oke. Meridian ya, maka dia menjadi faktor posisinya ya, R sama dengan R terhadap bujur. Ya, begitu pun sama ini, faktor posisinya menjadi ya R ya, terhadap lintang. Bayang ya sampai sini ya. Ya, karena dia sepanjang sepanjang garis parameternya itu lintangnya sama atau bujurnya sama. Oke. Ketika lintangnya sama dengan 0 ya bisa ya berarti berada di garis ekuator. Kalau misalkan bujurnya ya, kalau ini lintangnya 0, ini ada di mana? Ketika bujurnya ini sama dengan 0 ya, berada di garis apa? Ya. Oke, itu terkait vektor posisi ya. Kemudian sekarang adalah vektor singgung. Ini karena kalian sudah dapat materi geometri elipsoid ya. Ini harusnya sudah saya anggap sudah cukup untuk konsep dasarnya.
Vektor singgung. produknya ada yang namanya produknya Ya. Vektor singgung. Ya. Menjadi apa? R1 ini faktor R ini menjadi ya. Ini adalah turunannya ya, turunan R terhadap ya, terhadap lintang atau vektor R-nya ini adalah turunan R terhadap bujur ya. Ini adalah vektor singgung ya. Jadi vektor singgung pada garis parameter ya. Ini adalah ketika apa berarti ketika bujurnya konstan. Ya. Konstan. Sementara ini adalah ketika lintangnya konstan. Vektor singgungnya akan menjadi seperti ini. Ya, sementara kalau misalkan beda lagi ya tinggal ditambahkan vektor R-nya ini terhadap turunannya, terhadap turunan bujur juga. Kalau ini terhadap turunan lintang juga gitu ya. Ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini ya. Ini pada lintang satu, pada lintang 2, ini bujur 1, ya. Ini bujur 2. Kemudian ini ada vektor. Ya. Ini juga ada vektor. Sorry gambarnya. Ya, anggaplah lurus ya. Ini pada vektor R1 misalkan ya, atau R2. R1 katakanlah ya. Ya. Jadi vektor R1 ini terhadap lintang 1, bujur 1 ya. Lintang 2, bujur 2, kurang lebih seperti ini. Atau juga bisa yang lainnya juga ya. Ini ada titik juga. Jadi pada luasan ini kan area nih, luasan ya. Luasan masing-masing ada posisinya di sini ya. Titik ujung-ujung, titik ada di tengahnya gitu ya. Di mana vektor posisi yang sebelumnya ya R, vektor R itu adalah R lintang dan bujur. Nah, vektor posisi ini itu ya terhadap lintang dan bujur itu ada ya, berada di setiap titik pada luasan ini. Nah, di sini, di sini, di sini itu masing-masing ada vektor posisi masing-masing. Namanya juga posisi ya. Nah, ini sementara untuk luas permukaan ini faktor singgungnya. Ada luas permukaan juga, berarti kita butuh ketika menghitung luasan ya, butuh berarti panjang dan lebar ya. Kalau berarti ini pun sama. Garis lengkung yang menjadi alas, garis lengkung yang menjadi tinggi ya. Masing-masing garis lengkungnya ini panjangnya berapa. Ya. Jadi ini lintang 1 ya. Katakanlah lintang 1 ini berapa gitu ya. Lintang 2, nah lintang 2 ini itu sama dengan apa? Sama dengan lintang 1 ditambah D lintang. Nah, ini adalah D lintang. Ini D lintang. Ya, ini pun D bujur. Ya, ini konsep luas ya. Ini luasan. Ya, konsep luasan. Maka D1, nah lintang bujur 1. Nah, bujur 2 ini sama dengan apa? Sama dengan bujur 1 ditambah dengan D bujur. Ya. Atau perbedaan si bujurnya. Ya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ya itu ya. Kemudian kembali ke vektor singgung ya. Tadi vektor singgung atau terkait konsep itu distorsi harus minimal ya.
distorsi minimal. Kemudian karena sebelumnya ya vektornya ini terhadap x, y, z ya. Kemudian ada skalar x terhadap y, terhadap z juga masing-masing terhadap lintang bujurnya. Ya, begitupun dengan vektor singgung ya. Maka vektor singgungnya katakanlah ini R1 ya. R1 ya. Ya. Ini menjadi berarti apa turunannya R terhadap delta lintang ya. Ini kondisinya adalah ketika bujurnya konstan ya, sama yang atas. Maka ini ya akan menjadi terhadap X ya, terhadap X. Kemudian ininya lintang juga ya, terhadap Y, turunannya terhadap lintang ya, turunan Z ya terhadap lintang ya. Ini pada tadi ya yang konsep awal dia R ya, vektor R terhadap X, Y, Z ya. Oke. Begitupun sama dengan R2 misalkan ya. R2 ketika ya turunan R terhadap bujur ya. Ketika lintangnya ini adalah konstan. Ya nih, ketika lintangnya konstan ya, maka dia vektornya adalah garis paralel ya. Ini garis paralel ini. Ya. Sementara ketika bujurnya konstan, maka dia akan membentuk suatu garis meridian. Ya, ini R1. Ya, ini R1, ini R2. Oke. Itu. Terus ya, tadi di sini ya, salah satu contohnya mungkin ini salah satunya ada distorsi ekuivalen, ada ekuidistan ya, kemudian apa konform ya, sampai gimana dapat besaran ini ya. Yang pertama terkait karakteristik ya. Karakteristik apa ekuivalen, ekuidistan ya. Ekuidistan kan apa? Tadi apa ekuidistan? Ekuidistan. Karakteristik proyeksi peta ekuidistan artinya apa? Tentang jarak, Bu. Mempertahankan jarak ya, jaraknya yang dipertahankan ya, tulis sendirilah jaraknya ya. Nah persamaan jarak artinya apa ya, ada ds gitu ya. Ya sebelumnya kita ambil jaraknya ini simbolnya adalah ds ya, jarak. Nah ini saya menggunakan gambar yang sama aja. Nah, ini gambar yang sama ya. Anggaplah di sini ada titik ya. Ya. Ini titik P ya. Di sini ya. Titik P tentu berarti ada posisinya, posisi P terhadap lintang dan bujurnya. Ya. Kemudian titik P yang kedua, P aksen lah atau P2 ya. Kemudian berapa jarak P1 dan P2? Pada bidang lengkung ya di sini berarti ya. Jaraknya yang mana? Berarti yang ini kan. Ya. Ini adalah DS. Ya. DS itu ini ya, jarak lengkungnya. Ya. Kondisinya sama, ini ada lintang, ada bujurnya, ada bujur 1, bujur 1, bujur 2, lintang 1, lintang 2. Ya. Rumus jarak apa? ds kuadrat ya, ds itu berarti apa? Jarak adalah akar dari delta x kuadrat plus delta y kuadrat plus delta z kuadrat ya, dari sana. Sama halnya di sini pun ya,
Anggaplah berarti jarak kuadrat itu sama dengan apa? Dx kuadrat, ya. Kemudian dy kuadrat plus dz kuadrat. Ya. Ini konsep rumus jarak pada umumnya ya. X kuadrat delta x kuadrat plus delta y kuadrat plus delta z kuadrat. Itulah jarak ya, akar dari berapa. Ya. Kemudian ini atau konsep luas ya. Ini untuk ekuidisan atau jarak. Ini konsepnya berarti kalau misalkan kita nyari apa y gitu ya. Kalau konsep trigonometri ya tinggal y berarti apa kalau menggunakan segitiga ini. Ya. Bisa y itu sama dengan konsep awal ya. Itu adalah sin x ya. Ya, di konsep ini. X, Y gitu ya. Maka Y itu adalah sin X. Maka turunannya ya, dy, nah ini ternyata di matematis ya konsep ini. Terhadap X, turunan Y terhadap turunan X apa? Gimana matematikanya kemarin? Turunan Y terhadap X berarti jadinya apa? Turunan sin berapa apa? Cos. Ya, cos. Nah, turunan X karena sin X ya berarti ya cos X ya. X-nya ya 1 ya kan? Dikali 1 ya sama. Berarti ketika kita mencari dy ya. Dy apa? Berarti ya cos X ya dikali ya dikali dx. Ya. Ini konsepnya. Ya, ini pun ketika kita samakan artinya konsepnya kurang lebih seperti itu. Vektor A, vektor B. Ini untuk jarak ya. Konsep awalnya adalah ini. Coba kita mencari z-nya. Ya. Kemudian ya ini terkait besaran luas ya. Nanti ini nanti akan dipakai. Ya. Sementara ini nggak lanjut itu. Coba masih di sini masih bisa. Ya. Kembali ke sini, ya ke sini nih menggunakan persamaan ini, ya kita breakdown, ya dx itu berarti apa? Ya. Dx itu ya terhadap x maka adalah turunan x terhadap bintang ya dikali d lintangnya ya, ditambah x ini kan komponen x terhadap ini ya kalau di sebelumnya ya x terhadap bintang dan bujur, y terhadap bintang dan bujur, z terhadap bintang dan bujur ya skalarnya. Maka ketika kita breakdown x-nya ini apa? Maka dx-nya ini adalah ya turunan x ya terhadap bintang kali d lintangnya, ini konsep turunan ya. Kemudian berarti bujurnya tinggal turunan x terhadap bujur dikali d bujur. Ya. Begitupun dengan y ya. Ya. Y berarti turunan y terhadap bintang kali dy, d lintang ditambah turunan y terhadap bujur dikali d bujur. Begitupun dengan dz ya. Ini ya, sama tinggal dirubah aja. Dz ya. Kali dz terhadap bintang ditambah dz terhadap selanjutnya lah ya gitu ya sama. Nah ini
besaran ini yang nanti akan digunakan di sini. Ya, yang akan digunakan di sini. Ya. Oke, sampai sini dulu bisa diikuti? Bisa ya? Ini masih konsep matematik ya. Belum. Ya. Kemudian ya itu terkait jarak. Ya, ini kan tadi kita mau cari besaran Gauss ya. Kemudian kita masuk ke konsep dx kuadrat ya, kita mencari dx kuadrat yang tadi ya. Nanti kemudian ada besaran dx ya. Ya. Ada besaran dy yang tadi, ada besaran dz ya. Nah, karena dia kuadrat, nah kemudian kita nyari ini ya, dx kuadrat, dy kuadrat, dz kuadrat. Berarti ini tinggal dikuadratin aja nih. Ini kuadratin, ini kuadratin, ini kuadratin. Ya. Berarti dx kuadrat dapatlah ya. Ya tadi turunannya apa? Turunan x terhadap lintang ya kuadrat dikali d lintang kuadrat ditambah ya. Ini konsep ini ya, perkalian ya. Ini anggaplah AB ya, perkalian AB ya. Perkalian A plus B kuadrat. Ya, kenapa turun-turun? Ya. Ini menjadi apa? A kuadrat plus 2AB ya plus B kuadrat. Ya, konsepnya ini matematisnya. Ya sama, berarti anggaplah ini A ya. Ini itu A. Ya. Ini itu A ya. Kemudian ini B. Ya sama, ini pun A, ini B. Ini A ya, ini B ya, dua komponen itu. Ya. A, ini B. Ya. Maka menjadi apa? A kuadrat ditambah 2 kali AB-nya, berarti 2 dikali A-nya apa ini? Berarti turunan X terhadap bintang. Ya. Kemudian ya, turunan X terhadap bujur ya. Dikali DX. D lintang dikali D bujur. Ini kan harusnya 2AB, A-nya kan ini ya, ini dan ini. Sama aja kan ya. Ini untuk mempermudah aja. B-nya adalah ini dan ini. Ya, jadi 2AB plus D kuadrat, mana B-nya? Berarti ini. Turunan X terhadap bujur ya. Bujur kuadrat dikali D bujurnya kuadrat. Ya ini panjang sekali. Yang nanti dy kuadrat, dz kuadratnya buat sendiri ya, sama. Kemudian ya kita gabungkan ya. Kita kan mencari ds ya. ds kuadrat tadi adalah apa? Dx kuadrat plus dy kuadrat plus dz kuadrat. Ya. Nah, maka ini besaran ini dimasukkan. Berarti ini apa? Ya. Nanti akan dapat apa namanya? Ini kan masing-masing dapat ini. Silakan nanti ditulis, nanti dicocokkan ya. Jadi kalau tidak dari komponen ini ya. Itulah turunan dx terhadap D bintang ya kuadrat ditambah yang y-nya ya, turunan y terhadap D bintang kuadrat ditambah turunan z
sorry ini Z ya, terhadap D lintang ya, kuadrat ya. Kemudian dua-duanya ya ini dikalikan dengan D lintang kuadrat. Ini ya. Masing-masing kan ini nanti DY terhadap D lintang, DZ terhadap D lintang ya, kuadrat ya. Maka ini dijumlahkan ya. Ditambah ya. Ditambah 2 kali ini, penjumlahan 2 kali ini ya. Ini nanti juga 2 kali apa, ini 2 kali apa gitu ya. Ya. Ini apa ya terhadap D bujur ya. D bujur. Aku agak telat ya. Bentar tanggung. D bujur kuadrat. 15 menit lagi lah. Nah ini. Ya, itu. Tinggal jumlahkan berarti dapat apa? 2 kali ya, ini kurang-kurang perkalian antara dx per D lintang dikali dx per D bujur. Ya, gitu. Ditambah ini 2 kalinya ini, 2 kalinya ini. Ya, berarti apa? 2. Berarti itu adalah dy terhadap D lintang dikali dy ya, terhadap D bujur. Ya, terus tambah lagi terhadap Z. dz terhadap D lintang. Ya, kemudian dz D bujur. Ya, gitu deh. Ya. Kurung kurawa lagi. Nah, ini belum selesai tapi ya, dikali dulu. Ya. Ini masih dikali dengan apa ini nih? D lintang D bujur. Ya, dikali D lintang dikali D bujur. Ya, ini. Jadi 2 kali D lintang D bujur dikali ini ya masing-masing ini. Ya, ini kan sama aja. Terus baru ditambah lagi dengan ini penjumlahan ini nih. Ya, penjumlahan yang komponen ini yang B kuadrat ya. Yang ini. Sama berarti ya. dx per D bujur ya. Kuadrat ditambah dy per D per bujur kuadrat ditambah dz per D bujur kuadrat. Tinggalan oke, sudah. Ya. Dikali dengan D bujur kuadrat ya ini. Ya. Sudah. Ya. Ini deh rumusnya. Ya. Rumusnya ini. Baru kemudian besaran Gauss ya. Ini kan tadi kita belajar terkait besaran Gauss. Besaran Gauss ini apa? Ya, besaran Gauss ada E ya. Ada F ya. Ada G, komponen ya. Komponen besaran Gauss ya. Ada E, F dan G. Nah, ini. Kemudian mana E? E itu ini nih. Saya ganti warna. E itu ini nih. Ini adalah E. Ya. F-nya yang mana? F-nya adalah ini. Ini F. G-nya yang mana? G-nya itu yang ini. G-nya tuh ini. Ya. Dapat E, F dan G. Ya. Sehingga nanti dapatlah persamaan yang ini. Ya. ds adalah E D lintang kuadrat. Bisa nggak di-copy ya. Ditambah 2F D lintang D bujur tambah G D bujur kuadrat. Ya. Ini kan berarti ds
ya itu sama dengan E ya. E dikali D lintang kuadrat ditambah 2F D lintang D bujur ditambah G D bujur kuadrat. Sama nggak dengan yang tadi? Sama, Bu. Salah. Oke, ini ya. Ya, jadi konsepnya adalah dari posisi ya. Semuanya konsepnya adalah dari posisi. Posisi di mana? Posisi di elipsoid, kalau di sini lintang bujur terhadap Cartesian X, Y, Z juga. Kemudian sebelumnya kita sudah menghitung jarak ya, posisi ya, menghitung jarak ya, kemarin jarak di bidang lengkung ya, menghitung luas di bidang lengkung ya, konsepnya ke sana ya, dari yang sana ya. Itu sehingga dapatlah tadi. Oke, itu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Ini mungkin saya tidak bisa sampai selesai ya, karena ada kelas Metopen. Silakan kalau ada pertanyaan. Kemudian nanti ini ada besaran Gauss di elipsoid. Ya, ini coba nanti silakan diturunkan juga ya. Ada pertanyaan? Silakan sebelum saya tutup. Silakan. Ini materinya belum selesai ya untuk satu pertemuan karena kan harus paham juga ini. Nah, ini besaran Gauss pada bidang proyeksi ya, sudah di bidang proyeksi. Ya, konsepnya sebenarnya sama. Ya. Ini pada bidang konform ya. Ya, persamaannya sama dari ds gitu ya. ds yang skalar, ds yang vektor ya. Ada m, kok bisa ada n, kok bisa ada n ya. Terus bagaimana hubungannya dengan Cauchy-Riemann. Nah, ini menjadi tugas ya. Selain tugas yang sudah saya tambahkan di Google Classroom di kolom chat ya. Tugasnya silakan ini juga menjawab diskusi kita kali ini ya. Ini. Hubungannya persamaan Cauchy-Riemann gitu ya. Kemudian sekaligus ini tambahan ini ya. Jenis-jenis coba dibuat resume jenis-jenis sistem proyeksi ya. Bagaimana masing-masing sistem proyeksi terkait faktor skalanya berapa gitu ya. Kemudian tadi dia menggunakan ekuidistan kah, ekuivalen kah gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Terakhir. Sampai 9:10 lah. Maaf Bu, izin bertanya. Silakan. Bisa diulang nggak Bu? Tugas hari ini Bu? Oke, sebentar. Tanggal 26. Ya, tugasnya yang pertama adalah yang ada di kolom chat ya, ada 2 nomor. Nomor 2 belum saya upload. Ya. Ada 2 nomor ya. Ini nomor 3-nya nomor 3 belum tertulis. Nomor 3-nya terkait ini ya, resume jenis-jenis sistem proyeksi ya.
Jadi supaya nanti di minggu depan kalian sudah lebih paham ya terkait sistem proyeksi. Nomor 3-nya apa? Jenis sistem proyeksi ya. Ya. Diresum terhadap apa tadi? Terhadap dia menggunakan bidangnya apa gitu ya. Kemudian apa menggunakan apa konform kah, ekuivalen kah, terus sama dia cocoknya di area mana gitu ya. Kalau tadi ini contohnya mungkin ini sudah ada beberapa contohnya ya tadi ya. Mana nih? Oh yang di slide yang tadi ya. Contohnya mungkin ini transformator bagusnya adalah diterapkan di utara dan selatan ya. Azimutal ini contoh untuk yang Lambert ini contoh cocok di ini gitu ya. Silakan ya. Kemudian tadi dia menggunakan apa? Tangan kah, sekan ya, transfer kah, oblik kah, atau menggunakan model silinder ya. Kemudian apa namanya? Kerucut ya atau azimutal ya, bidang datar ya itu. Ya sampai situ dulu. Bagus kalau misalkan sudah sampai apa namanya? Terkait faktor skala ya. Faktor skala, gridnya kalau ada ya bisa ditambahkan juga. Ya. Itu ya. Poin-poinnya untuk yang nomor 3. Ya. Dan ini kan untuk yang Cauchy-Riemann kan ini sudah masuk. Coba juga di resume juga apa itu persamaan Cauchy-Riemann ya. Jadi 4 ya. 4 persamaan Cauchy-Riemann. Caucho. Ya, itu dari 4. Typo juga. Oke, itu ya. Tugas, saya buat kolom tugasnya dulu. Bentar. Oke, ya itu. Pengumpulannya hari Jumat. Itu ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada. Bu, untuk tugas ini diketik atau ditulis tangan ya, Bu? Diketik nggak apa-apa. Yang jelas ini ya, apa namanya, referensi apapun harus dicantumkan ya. Baik, Bu. Harus. Dan sumber referensinya harus jelas juga. Oke, ada lagi? Saya mohon maaf karena harus selesai awal ya. Karena saya ada kelas metode nih jam 9 harusnya. Tidak ada, nanti kita kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di minggu depan ya. Masih terkait sistem proyeksi, mungkin nanti bahas penurunan rumus yang selanjutnya dan beberapa sistem proyeksi, jenis sistem proyeksi. Hitungan faktor skala, ya, faktor grid dan sebagainya. Ya. Kalau begitu saya tutup ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Ini dari 120-an mahasiswa hanya sekitar 75-an mahasiswa yang hadir hari ini. Sisanya bolos. Ya. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.